berdasarkan pengujian kami, ternyata ini tidak memenuhi unsur-unsur menjadi objek vital nasional. Ada terjadi pelanggaran RT RW. Jadi kita mohon kebijaksanaan dari Bapak anggota Dewan yang terhormat. Mohon, ini ada pelanggaran Perda RT RW nomor 3, pelaksanaannya yang nggak beres. Tapi niat baik kami, Pak, tetap akan berupaya. Kemarin sudah berjanji sama AMDAS akan menghadirkan biar ini clear and clean semuanya. Karena kebetulan kemarin saya pansus RDTR. Jadi kewenangan pansus itu diambil oleh perwaku langsung, Pak. Data itu belum selesai kami bahas, udah ditarik. Nah itu menjadi masalah. Jadi kami tidak bisa secara detail itu memelototin barang ini. Berani nggak DPRD untuk meminta pendapat ke pemerintah daerah? Ya. Berani nggak DPRD untuk menggunakan haknya? Kita mau menguji dulu, benar nggak ini jaringan SUTT sesuai dengan aturan dan peraturan. Nah, kalau kita runut kembali proses pembuatan satu barang menjadi objek vital, ada prosedurnya, Pak, sesuai dengan peraturan yang ada. Kan itu yang perlu kita uji. Nah, berdasarkan pengujian kami, ternyata ini tidak memenuhi unsur-unsur menjadi objek vital nasional. Salah satu yang paling krusial adalah masyarakat di bawah ada, kemudian tanam tumbuh masih ada, sama sekali mereka tidak lakukan ganti rugi. Ini yang perlu kita periksa PLN, kita minta supaya diperiksa PLN, apakah sudah dilakukan ganti rugi terhadap seluruh masyarakat terdampak, baik perumahan maupun tanam tumbuh yang ada. Kan katanya sudah ada titik yang terima 250 Di dalam aturan, Bang, nggak ada menyebut begitu, Bang. Ya itu yang kita mau telusuri, Bang. Itu makanya kita mau menguji ini dulu. Di dalam aturan itu, di setiap jalur itu ada tanam tumbuh, mau singkong, mau mangga, mau nangka, itu mereka harus identifikasi dan ajukan ke kementerian bahwa di bawah jalur ini ada ini dan lain sebagainya. Oleh kementerian turun auditornya, oke, ini udah kalian beresin. Oke, mana berita acaranya? Ganti rugi atas seluruh jalur itu, bukan per titik, Bang, kalau kita bicara aturan. Mungkin Ibu RT kan, Bu, kondisikan RT sini, Bu. Kondisikan. Nah, ternyata Ibu Enggak, itu ada berita acaranya, Bang. Ya, ini yang kita mau tahu, Bang. Ini yang kita mau tahu, Bang. Itu. Artinya ini bahan yang kita dapat. Nanti, Bang, kita panggil PN seperti apa, gitu, Bang. Kita mau cari pasti yang perlu kita uji pertama jalur ini, Bang. Betul nggak ini sesuai dengan aturan? Apalagi objek vital nasional, sehingga ada keterlibatan kepolisian. Nah, ini masalah. Artinya Polda pun di sini tidak memegang prinsip kehati-hatian di dalam menerima penugasan untuk pengamanan. Karena ini udah melanggar aturan objek vital nasional. Kita bisa buktikan, Bang. Kita nanti kalau RDP berikut nanti kita tunjukkan mana poin-poin yang dilanggar oleh PLN dalam menetapkan ini. Jangan-jangan ini Menteri SDM juga terlibat. Kami akan gugat itu Kepmen 202/2021. Kami akan gugat. Kelihatanlah di sini nanti di mana permasalahannya kan. Secara hukumnya dulu kita uji. Benar nggak ini jaringan SUTT sudah memenuhi Perda tidak? Karena Perda ini kita juga pertanyakan. RT RW ini nomenklaturnya 2020, 2040 atau 2021, 2021. Padahal Bapemperda dulu yang kita ketahui membahas RT RW itu 2020, 2040 kan. Kenapa sekarang 2021, 2041? Apa yang ada diganti di dalamnya? Jadi memang RT RW kita itu 2020-2040, Ya. karena dia 20 tahun. Ya. Tapi prosesnya itu lama, Bang. Ya. Prosesnya setahun lebih. Akhirnya disahkan di tahun 2021. Ada nggak melalui paripurna DPRD 2021-2041? Saya pikir itu udah terlalu makanya. Jadi Bang. ada kecurigaan kita. Baik, mungkin ini tidak lanjut dari hasil RDP kita kemarin. Jadi mungkin nanti kami hadir sebagai niat baik kami, Pak. Ya. Kemarin memang menyampaikan bahasanya akan ada lanjutan nanti. Karena kemarin nggak hadir mereka. Jadi kita data dari mereka pun tidak ada. Jadi kalau kita sekarang nanti di sini kita udah berdiskusi masuk terlalu dalam, itu istilahnya pembandingnya pun tidak ada. Mungkin saya koreksi, itu bukan objek vital nasional, proyek strategis nasional. Tidak, Pak. Objek vital di Kepmen 202 tahun 2021 tentang objek vital nasional di klaster kelistrikan di halaman 38.5 ya. Termasuk jaringan SIPT yang dikelola oleh PLN Batam. Objek vital nasional, Pak.
Kalau saya kemarin dengar proyek strategis nasional yang untuk mengcover nanti kawasan ekonomi khusus di wilayah Nongsa. Ini Itu yang kemarin nasional. Kemarin yang kami tahu. Akan tetapi nanti juga akan terkoreksi waktu kita bisa menghadirkan break PLN nanti. Datanya biar combine. Kalau sekarang kan kita masih dari sepihak. Jadi kemarin memang untuk lebih detailnya kami hadir di sini biar tahu juga jarak itu berapa, nanti ketentuannya berapa, itu aja. Terus yang kedua mengenai masalah nanti Bapak bicara masalah hukum, silahkan, nggak ada masalah. Kemarin juga dengar informasi kan ada sempat terucap nunggu kasasi, artinya kan sudah ada proses pengadilan negeri, pengadilan tinggi baru tahapannya ke kasasi. Sebelum ada perda. Ya, kita pun belum tahu juga hasilnya, hasil putusan pengadilan negeri seperti apa, pengadilan tinggi seperti apa, kita belum tahu hasilnya. Mungkin juga nanti kami juga ingin berusaha mendapatkan itu Pak, biar nanti menjelang RDP juga lanjutan nanti, kami juga ada data. Sekarang kita terus terang masih blank. Dan yang ketiga yang perlu kami sampaikan, sekarang sudah ada regulasi yang mengatur bahasanya pertambangan kelautan dan lain sebagainya sudah ditarik ke provinsi juga. Makanya sekarang ini kami secara hierarkinya sudah tidak pernah lagi memanggil kalau tidak ada laporan seperti ini ke PLN. Makanya kemarin juga mereka agak merasa kami koordinasinya ke provinsi kan seperti itu. Makanya tapi niat baik kami Pak tetap akan berupaya, kemarin sudah berjanji sama Amdas akan menghadirkan biar ini clear and clean semuanya. Itu harapan kami nanti. Nah, sekarang kita hanya menampung aspirasi Bapak Ibu sekalian, nanti siapin data selengkap-lengkapnya di dalam nanti RDP lanjutan, insya Allah nanti kita akan komprehensif berkoordinasi dengan break PLN supaya mereka bisa hadir. Jadi mereka juga biar nanti tidak ini berkelanjutan terus, kita juga nanti dalam mau dimasukkan ke pimpinan, karena ini sudah level pimpinan Pak. Kami diundang juga, biasanya kalau secara teknis kan kami yang mengundang, diketahui pimpinan. Ini kami sekarang Komisi 1 diundang, Komisi 3 juga diundang sebagai undangan kami. Nanti kami akan menyarankan supaya nanti dalam catatannya membawa kelengkapan administrasinya. Jadi nanti biar memang kami tidak mempunyai kapasitas untuk eksekutor, hanya mediator saja nanti. Rekomendasi aja. Ya, mediasi antara warga dengan PLN, kita duduk bersama karena kami ini adalah wakil rakyat. Kalau secara hierarki legal formalnya kami tidak mempunyai kapasitas untuk eksekutor karena ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Saya rasa mungkin itu biar nanti nggak melebar kesannya seperti mohon maaf kita nanti berdebat kusir di sini, tentunya karena data sebelah kan kita nggak ada Pak, nggak tahu Pak. Nah, makanya nanti mana-mana saja yang bersinggungan kita akan tinjau, dokumentasikan nanti menjadi dasar kami nanti ngecek kebenaran di sana, gitu Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Apakah mungkin Perwako sebagai turunan pelaksanaan Perda itu bisa menyimpang dari Perdanya? Kita bicara RT/RW adalah skala 1:50.000. Oke. Kalau kita bicara RDTR 1:5.000. Ya. Artinya ibarat RT/RW itu ibaratnya lemari, kalau RDTR itu ibarat isi lemarinya. Betul. Nah, rak yang menyusun. Nah, disitulah mungkin secara namanya udah detail, mungkin juga karena kebetulan kemarin saya pansus RDTR. Akan tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law, jadi kewenangan pansus itu diambil oleh Perwako langsung Pak. Data itu belum selesai kami bahas, udah ditarik. Nah itu menjadi masalah, jadi kami tidak bisa secara detail itu memelototin barang ini karena nggak sempat bahas Pak. Mereka ngulur-ngulur juga, jadi artinya sudah menjadi kewenangan mutlak daripada wali kota, pemerintah daerah untuk membahas dengan stakeholder terkait Pak. Kemarin saya terus terang ditunjuk sebagai ketua pansus RDTR. Ya. Nah, jadi kalau memang kita bisa buktikan nanti Bang, apabila Perwako ini ada yang di luar lemari tadi, ya. Berani nggak DPRD untuk meminta pendapat ke pemerintah daerah? Ya. Berani nggak DPRD untuk untuk menggunakan haknya? Oke. Mohon maaf Pak. Perlu diketahui kami ini sama Pak Joko baru menjabat. Ini katanya sudah dari tahun 2010. 2013 sudah bangun. tiangnya bro. Jadi sampai saat ini boleh katakan kalau bagi saya masih blank. Saya nggak tahu permasalahannya. Cuma kemarin pas diundang saya hadir. Jadi tugas kami tidak mencampur bahwa ranah hukum. Kami tidak bisa menyatakan salah benarnya. Itu fungsi kami adalah sebagai mediator.
Kami akan mediasikan seperti kemarin saya sampaikan ke Ibu, kami akan cari solusi terbaik, win-win solution. Saya juga pernah bilang sama Ibu bahwa ketika kita mengundang PLN, mereka berhak tidak hadir karena PLN di bawah provinsi, DPRD provinsi. Permasalahannya, kenapa provinsi tinggal diam? Itu kan suatu masalah. Ya Bu ya. Bahkan ada salah satu anggota dewan provinsi WA saya terus. Dormennya ini, dormen. Sekarang kita bukan bicara sama dormen, kita mau bicarakan ini sebenarnya gimana perkembangannya. Kita tidak bisa, mohon maaf Pak ya, kami tidak bisa memvonis siapa benar siapa salah. Enggak, itu bukan hak kita. Dan yang Bapak tanya berani nggak berani, kita bukan soal berani tidak berani. Yang berhak menentukan ini semua, kalau memang ini tidak bisa dimediasikan, kita terpaksa jalan terakhir itu ya seperti Bapak bilang, kita petunkan mereka kan gitu. Ya kan, itu jalan terakhir. Kenapa? Seperti tadi sudah disampaikan siapa? Ada teman satu. Hukum merupakan panglima tertinggi, ya kan? Kalau memang itu terjadi, ya laksanakan apa yang harus kita laksanakan. Dengan hasilnya pertemuan hari ini, kita tetap pulang karena ini sudah beranah ke ketua DPRD kan. Kami dan kemarin undang itu juga ketua DPRD. Kami akan sampaikan ke hasil pertemuan kita ke ketua. Tindakannya apa? Ya tergantung ketua. Dan apakah nanti kita yang undang ataupun dari provinsi yang undang? Ini kan kalau dikatakan undangan ini, menurut saya sih lebih cocok diundang ke provinsi biar kita mungkin diundang juga kita punya DPRD Kota Batam biar jelas. Kalau tidak, saya yakin kok kalau kita undang lagi PLN, memang kita DPRD Kota Batam tidak punya posisi di sini undang. Mereka mau hadir boleh, tidak mau hadir juga boleh karena mereka bukan sama dengan apa yang terjadi sekarang sudah berapa kali kita undang. Kan gitu. Bapak punya data, kalau saya lihat apa yang ngomong Bapak, datanya sudah sangat mantap. Artinya nanti kita bisa mengundang mereka lagi, kita akan konsultasi dulu sama ketua. Jangan setiap kali kita RDP, akhirnya kita aja yang berribut-ribut. Yang punya sendiri dia nggak ada hadir, Pak. Permasalahannya di situ, benar nggak Bu? Kita terus yang di sana, ini, tapi PLN sendiri tidak mau hadir. Ya kita juga akan usahakan gimana cara menghadirkan PLN atau gimana cara solusi terbaik bagi kita semua, kan gitu. Kalau kita hadir terus kita beradu di sini nanti atau beradu di RDP di kantor dewan, tak ada gunanya kok kalau PLN tak mau hadir. Benar nggak? Apa yang kita tidak bisa paksa mereka hadir. Ya kan, kalau di bawah kita mungkin bisa, tapi kan di bawah jelas di bawah provinsi. Sedangkan dewan provinsi hubungi kita terus, jadi kita jadi aneh loh. Kok mereka tidak mau melaksanakan atau melaksanakan tugas mereka yang seharusnya mereka tanggung jawab, malah dilempar ke kita. Poinnya kita sudah dapatkan. Kalau kita panjangkan lagi, pasti nanti dia muter-muter situ aja. Yang pasti kita sudah lihat lokasinya, ya apa yang tadi disampaikan oleh warga kita sudah sangat setuju. Jadi pada kita berdebat kita, pasti ujungnya itu aja lagi Bu, ya kan? Jadi kalau pendapat saya, ini memang kesengajaan dari pihak BRAI, mereka RDP 2 kali tidak datang. Jadi warga sama DPRD malah diadu jatuhnya, kita adu argumen di dalam kan. Kalau di lapangan cara dia juga tidak datang. Cuma pekerjaannya 4-5 orang yang untuk naik, warga sama pihak aparat diadu. Saya punya bukti-bukti videonya sampai 100-an. Waktu mau pemasangan tiang ini, saya diseret di tapak isu TT. Kenapa saya ada di tapak? Karena warga kan waktu itu menolak. Warga duduk di tapak dengan harapan bisa diajak bicara baik-baik. Bahwa ini masih di ranah hukum, masih kasasi. Waktu itu kami cuma mau ngomong gitu sama polisi. Duduklah kami di kursi beginian di atas tapak. Kursi kami ditarik, sampai Kasat Intel ikut menarik. Saya jatuh ke bawah, saya ditarik. Ini saya sangkut di bautnya itu. Nah, saya diteriakin provokator, suruh tangkap. Posisi saya ini kan RT, Pak. Kalau warga saya panas-panasan di sana, sementara saya duduk-duduk, di mana toleransi saya? Sebagai orang yang sudah dipilih sama warga, kan? 70% warga memilih saya waktu itu untuk jadi RT. Ya mungkin regulasi pemilihan kita sama dipilih, tetapi mungkin fasilitas Bapak lebih menikmati daripada kami yang RT di bawah ini kan. Pokoknya udah diwakili dewan lah semua ya. Iya, maksud saya cobalah ikuti semangat kami ini Pak. Kami panas-panas Pak. Persoalan dia tidak dari partai. Semangat RT, RW sama dewan ini sama Bu. Ibu nggak tahu juga perjuangan kami. Apa yang kami hadapi Ibu nggak tahu juga kan? Ini beda Bu. Jadi artinya sama Bu. Kita yang penting bisa berbuat untuk masyarakat. Ibu jadi RT berbuat untuk masyarakat, jadi RW berbuat untuk masyarakat. Kami dewan pun berbuat. Iya betul. Ini bentuk Bu.
Terima kasih pada Bapak yang sudah hadir pada siang hari ini, baik Ketua Komisi 1 beserta jajarannya dan Ketua Komisi 3 beserta jajarannya, tidak saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Suito, selaku Ketua AMDAS Aliansi Masyarakat Terdampak STT. Selain itu saya Ketua RT juga di Cendana. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari warga itu, semua itu ada benarnya, semua benar. Nah, yang jadi permasalahan kita saat ini kan ya, kenapa kita undang Bapak dari Kota Batam, yaitu untuk mengetahui kondisi di lapangan. Yang kita tanyakan sekarang, perda tadi itu sudah benar, cuman yang melaksanakan yang nggak benar. Perda RT nomor 3 tahun 2021 ini nggak benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Sapari Ramadhan Buya, ketuanya Pak Muhammad J. Prismanjuta almarhum, di PAW oleh Pak Domingo, saya tahu. Saya tahu itu mengetahui, dan di Ketok Palu tahun 2021. Ini pelaksanaannya yang nggak beres. Perda sudah benar karena sudah ada eksekutif dan legislatif. Ini sama-sama balance, itu sudah sangat bagus, ada yang mengkoreksi. Tetapi dari pihak pelaksana ini yang nggak beres. Nah, makanya kita undang Bapak kemari agar supaya tahu ini ada pelanggaran, ada upaya melawan hukum. Kalau ini dikatakan oleh Pak Lika, Ketua Komisi 1, itu sudah di ranah kasasi, itu gugatan yang berbeda, itu case yang berbeda. Itu kita secara perdata. Kalau memang ini tidak digubris juga, setelah lebaran ini akan melakukan gugatan kita upaya melawan hukum. Ini ada perbuatan melawan hukum. Apa ya? Yaitu melanggar Perda RT RW nomor 3. Apa yang dikatakan oleh Pak Joko Mulyono? Ada turunan Perwaku nomor 60 tahun 2021. Oke, kita sudah bahas, sudah kita breakdown itu secara komprehensif bersama LBH kita. Pak, Perda RT RW itu atau Perwaku turunan dari Perwaku tadi tidak boleh melenceng dari Perda RT RW. Itu yang perlu kita sama-sama kita pahami dulu. Sementara di Perda RT RW itu turunan Batu Besar Nongsa. Yang di Perwaku turunan nomor 60 tadi itu mencakup ada turunan Belian, itu sudah lari, artinya Pak, out of the track, sudah keluar daripada jalur. Ini makanya saya panggil Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum. Yuk, mari kita sama-sama share each other, saling berbagi. Bukan kita mencari kesalahan, bukan. Manusia tidak boleh menjustifikasi seorang, yang berhak itu ialah pengadilan. Itu perpanjang tangan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Karena saya pemerhati hukum juga. Jadi saya paham seperti itu. Maksud saya, ini ada pelanggaran Perda RT RW nomor 3, itu saja Pak. Kalau yang masalah tadi yang sana itu nanti kita bicarakan, itu terlalu bias kita. Nggak cukup waktu kita sangat sekali. Karena 2013 ini membahasnya ini. Ini berdirinya ketika almarhum Bobi Nasution Batubara itu meninggal lah. Mereka itu semena-wena. Tahun 2019 mereka semena-wena Pak. Sementara di tahun 2019 itu masih terjadi status quo karena RT RW belum diterbitkan. Tahun 2004 sampai 2014 itu kan berakhirnya. 2015 sampai 2019 itu kan masih kosong. Disitulah mereka kesempatan. Itu kan tidak boleh Pak. Nah, kalau katakan oleh Bapak, ini kontra. Ada terjadi pelanggaran RT RW. Jadi kita mohon kebijaksanaan dari Bapak anggota Dewan yang terhormat, mohon dilakukan RDP lanjutan setelah lebaran Pak. Kita ingin berdialog, kita ingin berdiskusi oleh PLN Kota Batam. Kalau memang berani Pak, saya menantang debat terbuka oleh PLN. Kalau memang berani silakan hadir. Pak, ini permintaan saya Pak. Terakhir saya tanggapin. Pak, minta tolong. Jadi sebentar dulu. Masalah Perda itu antara DPRD dan pemerintah Kota Batam. Tapi kemarin itu yang disampaikan, saya dapat informasi kan ada Perwaku yang dibuat 100% oleh pemerintah Kota Batam. Makanya kemarin saya mengusulkan sama pimpinan supaya rapat menghadirkan kabak hukum juga, biar dia bisa menjelaskan. Kalau saya pribadi nggak bisa menjelaskan Perwaku karena nggak menyusun. Nanti saya sudah sampaikan sama pimpinan DPRD. Nanti setelah Lebaran, insya Allah kami bukan menjanjikan 100%, tapi ini menjadi PR kami untuk berkomunikasi sama pimpinan supaya ini diadakan dan usahakan juga sebelum diputuskan harinya koordinasi dengan sebelah sana PLN atau KPU supaya bisa clear semuanya. Kami pasti mendukung masyarakat. Ya. Kalau kita benar, kami pasti dukung. Jangan tanya keberanian kami. Permisi, RT saya mau ngomong sebentar. Kita udah ngomong tadi. Bukan closingnya. Warga saya setia sama saya. Oh iya. Alhamdulillah. Hidup RT. Jadi kalau mau suara 100% ke saya bisa sini. Sini Pak, saya cuma mau mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak anggota DPR yang sudah sudi datang ke sini atas undangan kami. Kalau masalah hukum itu saya serahkan ke pihak Komisi 1 dan pakar-pakarnya.
kewajiban saya adalah menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan warga saya di sini. Saya minta tolong selama pelaksanaan proyek ini, saya tidak tahu ini pihak Polda atau Polres ini di bawah komisi berapa. Tolong dikasih tahu, apalagi ini bulan puasa, jangan dulu lah ganggu warga saya. Ini kemarin kena pukul, Pak. Ibu ini kena pukul. Sininya bengkak. Gara-gara menolak juga. Pak Alpani dipukul. Saya juga sudah pernah. Jadi udah banyak dipersekusi sini. Kenyamanan warga saya lah pokoknya saya perjuangkan sekarang ini. Kami hadir di sini Bapak Ibu, ini tanda bahwa kami bersama dengan masyarakat kita. Kita kawal nih. Tapi Ibu-ibu, Bapak, kalau kondisinya nanti PLN juga tidak bisa kita panggil. Tapi ini perlu menjadi catatan kita. Kami minta juga ke warga. Kami pasti akan bantu di DPRD kota. Kami minta warga juga minta bantu ke DPRD provinsi. PD provinsi. Jangan ini ranahnya provinsi dilemparkan kepada kami. Kami tidak bekerja, nanti kiranya DPRD Batam tidak bekerja. Padahal kewenangan PLN itu yang bisa manggil provinsi. Kami udah panggil tapi tak datang. Apa ranah kami? Polda juga provinsi. Jadi, tapi kami semampu sedaya upaya kami pasti bersama dengan masyarakat. juga atas nama Bisa, Pak. ya, panggilnya Pak. Iya. Dia kan masuk ke Pemko. Iya, maksudnya begini. Jangan uangnya diambil, kita orangnya bersama-sama. saya panggil. Maksud kami, kita bersama-sama. Kami bantu di kota, nanti koordinasi juga dengan provinsi supaya kita cepat selesainya.